Halo, selamat datang di channel Detektif Instagram. Perkenalkan, nama saya Rani. Nama lengkapnya Rani Tidin Obatmah. Kali ini kita akan membahas tentang berita pemblokiran Instagram oleh Kominfo karena belum mendaftarkan PSE di Kominfo. Sebetulnya selain Instagram, ada aplikasi-aplikasi lain yaitu Facebook, Clubhouse, TikTok, dan lain-lain. Ada Mas Detektif, maaf ya Mas, saya minjam sebentar tadi channelnya. Silahkan dilanjutkan Mas, saya mau nyapu halaman dulu, banyak daun soalnya. Baik, karena sudah dibuka sama Mbak Cemplok dari Mozaik Ramadan, biar nggak kelamaan langsung aja cekidot. Kementerian Komunikasi dan Informatika memberi batas waktu untuk pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE kepada penyedia aplikasi hingga Senin 24 Mei 2021. Namun penyedia aplikasi dan media sosial yang beroperasi di Indonesia masih ada yang belum terdaftar sebagai PSE. Beberapa aplikasi itu adalah Instagram, Facebook, TikTok, hingga Clubhouse. Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang penyelenggara sistem elektronik, lingkup privat mewajibkan setiap PSE wajib untuk mendaftarkan diri ke Kominfo untuk memperoleh sertifikat. Platform elektronik diminta untuk mendaftar dalam kurun waktu 6 bulan setelah aturan tersebut diundang pada 24 November 2020. Hal ini tentu akan berdampak pada pengoperasian aplikasi itu bila sampai tenggat waktu yang ditentukan belum juga mendaftarkan sebagai PSE. Penyedia aplikasi terancam mengalami pembatasan akses hingga pemblokiran jika tak terdaftar sebagai PSE di Kominfo. Juru bicara Kominfo, Dedi Permadi, mengatakan pihaknya akan memberikan keterangan resmi terkait batas akhir pendaftaran PSE. Kominfo juga dapat memberikan sanksi kepada platform yang tidak mendaftar dalam kurun waktu yang diberikan berupa pemutusan akses ke aplikasi dan produk tersebut dinyatakan ilegal. Aturan akses blocking mengikuti bunyi pasal 7 ayat 2A soal penjatuhan sanksi administratif dan normalisasi. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih penyelenggara sistem elektronik atau PSE itu? Dan kenapa sih Instagram harus mendaftar di PSE Kominfo? Saat ini banyak badan usaha, instansi, hingga kegiatan masyarakat telah berhubungan dengan internet. Tahun 2019 tercatat ada 2.193 perusahaan baru atau startup yang didirikan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Tak heran pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi mengeluarkan peraturan pemerintah bagi industri usaha digital yang diperkirakan akan terus bertambah seiring berkembangnya teknologi di Indonesia. Peraturan tersebut berupa Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggara sistem dan transaksi elektronik, di mana dalam peraturan tersebut terdapat aturan bagi penyelenggara sistem elektronik di Indonesia. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan atau keperluan pihak lain. Dalam hal ini, Pasal 2 PP Nomor 72 Tahun 2019 membagi penyelenggara sistem elektronik atau PSE menjadi dua macam, yaitu PSE lingkup publik dan PSE lingkup private. PSE lingkup publik adalah penyelenggaraan sistem elektronik oleh instansi negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi negara. Sedangkan PSE lingkup private merupakan penyelenggaraan sistem elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. PSE perlu didaftarkan karena pemerintah mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik publik maupun privat mendaftarkan kegiatannya kepada Kominfo melalui layanan One Single Submission atau OSS. Ini berfungsi untuk menjaga keamanan data pribadi masyarakat dalam bertransaksi secara online dan menyelenggarakan sistem serta transaksi elektronik yang andal, aman, terpercaya, dan bertanggung jawab. Sehingga pendaftaran yang dilakukan tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat yang menggunakannya, tetapi juga memberikan kepercayaan terhadap penyelenggara sistem elektronik tersebut. Tentu, hal ini juga dapat meningkatkan kemajuan teknologi dan bisnis di Indonesia.
Nah, itu tadi uraian tentang PSE dari Kominfo. Untuk berita update-nya, menurut Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangarepan, batas waktu pendaftaran PSE diperpanjang hingga Desember mendatang. Sekian pembahasan kali ini, semoga pihak Instagram dan perusahaan-perusahaan lain segera mendaftarkan PSE ke Kominfo ya. Ya, sebagai pengguna aktif pastinya akan membuat kita lebih tenang ketika PSE sudah didaftarkan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, serta terima kasih.